udah pengen rasanya terbang rasanya dari bumi ini. Setelah NP, Gary, saya kasih uang transfer. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense. Dari penjelasan Bang Densu ini sudah jelas ya guys. Jadi ya nggak ada yang dirugikan dari podcast Bang Densu gitu loh. Justru malah Ibu NP Gary ini diuntungkan juga ya kan, karena sudah dikasih uang transport dan lumayan kata Bang Densu gitu. Dari permasalahan kasus ini aja ada pihak yang langsung diundang ke Cina ya, langsung dikontrak untuk jualan online segala macam. Jadi jelas di situ loh. Dan yang masih menjadi pertanyaan gua nih ya gengs, kemarin kan sebelum Ibu NP ini launching untuk jualan online itu kan ada tuh klarifikasi ya soal membantah tuduhan dari Pak HK ya. Dari situlah guys, gue melihat ini bagian dari promosi ya atau apa gitu. Ya kalau mau jualan-jualan aja gitu loh. Itulah ya guys yang masih menjadi pertanyaan gue sebelum live, dia tuh ada klarifikasi tuh ya kan. Dan heboh juga ya kan, sampai matanya berkaca-kata, sedih ya kan. Ya gue sebagai netizen juga punya hak untuk bertanya gitu loh. Apakah itu bagian dari promosi juga ya kan. Mas Gary ini juga mempertanyakan ya surat kuasa yang dibawa oleh PH-nya Ibu NP ya, yang di dalam surat itu ada 9 anggota yayasan yang sudah bertanda tangan kecuali Mas Gary ya. Jadi Mas Gary ini mempertanyakan keabsahannya gitu loh. Ada kuasa hukum yang menerima surat kuasa dari yayasan, tapi di dalam surat itu tidak ada tanda tangan ketua yayasan gitu loh gengs ya. Kemarin yang mengaku kuasa hukum dari yayasan memberitahu bahwa yang memberikan surat kuasa itu adalah 9 anggota dari yayasan kecuali Mas Gary yang tidak tanda tangan. Yang jadi pertanyaan itu sah nggak sih sebenarnya surat kuasa yang sudah ditandatangani 9 anggota yayasan tapi ketuanya sendiri ya bisa dikatakan tidak setuju gitu. Dan ketika Mas Gary ini mempertanyakan ke anggota-anggota yang lain gitu loh, nggak ada yang jawab. Ada yang jawab itu mereka nggak tahu untuk apa gitu loh, dan mereka tidak tahu surat apa yang ditandatanganin. Sebenarnya kasus seperti ini banyak banget ya gengs. Ada tuh teman gua kemarin memanipulasi tanda tangan ya untuk surat-surat segala macam gitu. Jadi ada salah satu anggota itu dimintain tuh tanda tangan tapi di kertas kosong gitu guys ya. Di kertas kosong dia disuruh tanda tangan, tapi yang dimintain tanda tangan itu nggak tahu untuk apa tanda tangan itu gitu loh. Gue berpikirnya takutnya seperti itu ya gengs. Nah itu yang jadi pertanyaan gengs, menurut kalian ini gimana? Apakah seperti itu polanya gitu ya? Apakah anggota-anggota yang lain itu dikasih surat kertas kosong? Ya apakah seperti itu gitu loh? Ya mudah-mudahan nggak seperti itu ya guys. Ya kita lihat aja nanti gimana endingnya ya kan. Karena setelah klarifikasi Bang Gary seperti itu, tidak ada lagi tuh jawaban-jawaban dari pihak Ibu NP ya. Halo guys, kembali lagi bareng gua Katakan Tutu. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini seperti biasa guys, kita masih membahas persoalan konflik uang donasi yang sampai sekarang tuh belum dapat ujungnya gengs. Belum menemui titik penyelesaian gitu. Malah di masing-masing mereka yang berkonflik itu, yang awalnya satu kubu akhirnya saling serang. Pokoknya permasalahan ini semakin melebar kemana-mana guys. Mungkin sebagian teman-teman juga udah muak dengan kasus ini gitu. Di video kali ini gua akan memberikan update terbaru ya, dari pihak Agus, Ibu NP, dan dari para donatur ya, termasuk Gary dan Bang Densu. Ya mungkin teman-teman juga udah pada lihat kemarin ya, klarifikasi dari Gary, klarifikasi dari Bang Densu juga sudah buka suara ya kan. Dari klarifikasi Bang Densu juga mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan gitu loh. Secara tidak langsung Bang Densu ini memberitahu kita semua gengs, siapa sebenarnya pihak yang diuntungkan di sini. Jadi kalau teman-teman ngikutin klarifikasi Bang Densu kemarin pasti ngeh lah ya. Mungkin di sini gue ingatkan kembali ke teman-teman, waktu itu kan Bang Densu pernah kasih clue itu ya. Yang membuat permasalahan ini nggak selesai-selesai adalah pihak yang diuntungkan dari permasalahan ini gengs. Dan setelah gue lihat klarifikasi Bang Densu yang terbaru ya, itu jelas banget sih. Sekarang kita lihat ke video Bang Densu ya. Oke. Kemudian waktu podcast NP, Gary, saya kasih uang transfer. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense. Karena ada biaya mereka, dan itu lumayan besar. Yayasan kita kemarin transfer untuk bantu sekian. Donasi ke NTT saya pakai uang saya untuk bantu juga dari dana CSR saya. Jadi saya itu ngeluarin duit untuk bantu penyelesaian masalah donasi. Gitu.
Dan kemudian sesar saya itu juga banyak sekali kita bantu orang. Sebelum ke Dari penjelasan Bang Densu ini sudah jelas ya guys. Jadi ya nggak ada yang dirugikan dari podcast Bang Densu gitu loh. Justru malah Ibu NP Gary ini diuntungkan juga ya kan. Karena sudah dikasih uang transport dan lumayan kata Bang Densu gitu. Ya apalagi di Gedung Juang kan. Setengahnya dari hasil AdSense kan. Gimana guys menurut kalian? Yang gua heran itu kemarin kan ada tuh story dari Ibu NP atau statement dari Ibu NP yang mengatakan di sini tidak ada yang diuntungkan gitu loh. Podcast berapa kali mungkin ada 5 kali cuman dikasih uang transport doang katanya. Pasti kalian sudah pernah lihat video itu. Gua udah lihat kemarin. Nah, coba nanti gua tampilin di sini juga ya videonya soal pernyataan Ibu NP ini yang katanya tidak diuntungkan dari podcastnya Bang Densu yang sudah diselenggarakan selama 5 kali bersama Ibu NP dan Mas Gary ya. Kalau dari pengakuan Bang Densu ini ya, kalau menurut gua ya lumayan itu ya. Kalau bagi gue mungkin ya itu besar banget lah pasti ya. Minimal 2 digit lah. Apalagi di Gedung Juang dan dia bilang nilainya besar gitu. Jadi siapa di sini yang manipulatif ya? Kalau gue sih lebih percaya ke Bang Densu ya. Gak mungkin juga Bang Densu ini ya omong kosong ya kan. Iya kali Bang Densu ini mempertaruhkan kredibilitasnya gitu loh. Ketika dimintain pertanggungjawaban soal ucapannya ya, soal pemberian uang transport, pembagian AdSense segala macem, ya dia pasti bisa membuktikan gitu loh. Secara logika sih nggak mungkin Bang Densu ini untuk berbohong dengan ucapannya ya, apalagi soal uang ini sensitif banget. Tapi ya penggiringan dari Ibu NP ini kan beda lagi ya kan. Sebelum adanya klarifikasi dari Bang Densu ini, si Ibu NP ini sudah klarifikasi gitu. Di sini nggak ada yang diuntungkan gitu. Dari podcast 5 kali itu cuman dikasih uang transport doang. Jadi kayak seolah-olah kecil nilainya guys. Nanti gue tampilin ya guys videonya. Oke sekarang lanjut ke video Bang Densu. Ini biar jelas semua ya gengs. Saya sudah mengirimkan bantuan duluan ke sana kepada sekolah relawan yang sering kita kerjasama, kitabisa.com. Dana sesar pribadi dari saya yang memang sudah ada setiap bulan dan setiap tahun, yang tidak kita publikasi semuanya, karena kita tidak cari untung dari konten itu. Konten itu untuk berbagi, bukan untuk dapat untung. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi memang tujuannya adalah untuk mengembalikan sebagian kepada masyarakat sesuai iman saya, di mana itu harus dibalikan kepada mereka untuk membantu, bukan untuk diuntungkan lagi. Jadi kalau ada orang yang berspekulasi di luar sana, saya dalam urusan donasi ini hanya. Sekarang teman-teman juga harus sadar, kita udah bisa ngelihat siapa di sini pihak yang diuntungkan ya kan. Dari permasalahan kasus ini aja ada pihak yang langsung diundang ke Cina ya, langsung dikontrak untuk jualan online segala macam. Jadi jelas di situ loh. Dan yang masih menjadi pertanyaan gua nih ya, gengs. Kemarin kan sebelum Ibu NP ini launching untuk jualan online itu kan ada tuh klarifikasi ya soal membantah tuduhan dari Pak HK ya. Dari situlah guys, gue melihat ini bagian dari promosi ya atau apa gitu. Ya kalau mau jualan aja gitu loh. Itulah ya guys yang masih menjadi pertanyaan gue sebelum live, dia tuh ada klarifikasi tuh ya kan. Dan heboh juga ya kan, sampai matanya berkaca-kata, sedih ya kan. Ya gue sebagai netizen juga punya hak untuk bertanya gitu loh. Apakah itu bagian dari promosi juga ya kan? Karena dari Pak HK juga berkesimpulan seperti itu ya kan. Ya gimana menurut kalian ya guys? Kalian sadar gak sih guys? Udah 2 hari ini kayaknya gak ada tuh ribut-ribut lagi ya. Kecuali dari Agus yang pergi ke Polda Metro Jaya ya. Dan gue melihat dari pihak Ibu NP juga gak ada tuh klarifikasi lagi ya. Tiba-tiba menghilang aja. Di sini gue melihat guys, baru 2 hari satu pihak ini gak muncul aja. Kayaknya di dunia permedsosan aman-aman aja ya, gak ribut-ribut amat ya kan. Kalau misalkan ya dari semua pihak ini diem, pasti kan selesai gitu kan. Setelah Densu dan Gary klarifikasi, itu kan gak ada balasan lagi tuh dari Ibu NP. Kayaknya gak ada ribut-ribut lagi tuh ya. Ketika dari Ibu NP ini diem gitu kan. Kalian ngerasa gak sih? Sebenarnya permasalahan ini simpel aja untuk nyelesain gitu loh. Stop untuk muncul di media. Ya bantahan-bantahan ataupun klarifikasi gitu. Padahal kita juga udah nunggu-nunggu nih ya. Kemarin kan pihak Ibu NP sudah mengatakan akan melaporkan Bang Gary soal penggelapan dana ya kan. Tapi sampai sekarang juga
Kita masih menunggu gitu. Kemarin PH-nya Ibu NP ini kan menunggu si Ibu NP ini pulang umroh. Sekarang udah pulang umroh nih ya kan. Ya gue sebagai netizen juga bertanya gitu loh. Dengan statement-statementnya yang sudah ke publik gitu. Yang katanya mau melaporkan Pak HK. Sampai sekarang juga nggak ada tuh pelaporan untuk Pak HK ya. Kalau gue melihat dari ucapan-ucapan Pak HK. Kalau gue melihat ya gengs. Pak HK ini kalau menurut gue dia itu benar-benar punya buktinya ya. Ya nggak mungkin lah sekelas Pak HK pengusaha besar ya. Masa iya dia mau mempertaruhkan harga dirinya ya kan. Apalagi Pak HK sendiri sudah mempertaruhkan apapun konsekuensinya gitu. Ya kan. Apapun yang terjadi. Ya sampai sekarang dari pihak Ibu NP juga belum melaporkan Pak HK ya. Ya seperti apa yang dikatakan dari pihak Pak HK ya, bahwa pihak Ibu NP ini nggak akan berani untuk melaporkan Pak HK gitu loh. Karena gue melihat dari Pak HK juga pede guys. Karena kenapa? Karena dari pihak Pak HK sendiri bisa membuktikan semua ucapannya gitu. Oke, yang terakhir ini ada video dari Mas Gary ya, yang kemarin Mas Gary ini juga mempertanyakan ya surat kuasa yang dibawa oleh PH-nya Ibu NP ya. Yang di dalam surat itu ada 9 anggota yayasan yang sudah bertanda tangan kecuali Mas Gary ya. Jadi Mas Gary ini mempertanyakan keabsahannya gitu loh. Ada kuasa hukum yang menerima surat kuasa dari yayasan, tapi di dalam surat itu tidak ada tanda tangan ketua yayasan gitu loh gengs ya. Kemarin yang mengaku kuasa hukum dari yayasan memberitahu bahwa yang memberikan surat kuasa itu adalah 9 anggota dari yayasan kecuali Mas Gary yang tidak tanda tangan gitu. Nah di sini Mas Gary juga mempertanyakan gitu loh. Dia sebagai ketua, yang jadi pertanyaan itu sah nggak sih sebenarnya surat kuasa yang sudah ditandatangani 9 anggota yayasan tapi ketuanya sendiri ya bisa dikatakan tidak setuju gitu. Dan ketika Mas Gary ini mempertanyakan ke anggota-anggota yang lain gitu loh, nggak ada yang jawab. Ada yang jawab itu mereka nggak tahu untuk apa gitu loh. Dan mereka tidak tahu surat apa yang ditandatanganin gitu loh. Sebenarnya kasus seperti ini banyak banget ya gengs. Ada tuh teman gua kemarin memanipulasi tanda tangan ya untuk surat-surat segala macam gitu. Jadi ada salah satu anggota gitu, beberapa karyawan gitu ya, itu dimintain tuh tanda tangan tapi di kertas kosong gitu gengs ya. Di kertas kosong dia disuruh tanda tangan, tapi yang dimintain tanda tangan itu nggak tahu untuk apa tanda tangan itu gitu loh. Karena yang dikasih itu cuman tanda tangan kosong gitu loh. Gue berpikirnya takutnya seperti itu ya gengs. Nah itu yang jadi pertanyaan gengs. Menurut kalian ini gimana? Apakah seperti itu polanya gitu ya? Apakah anggota-anggota yang lain itu dikasih surat kertas kosong? Jadi para pengurus yayasan itu dikasih kertas kosong disuruh tanda tangan. Ya apakah seperti itu gitu loh. Itu kan pertanyaan gua gitu. Ya mudah-mudahan nggak seperti itu ya guys. Tapi kenapa ketika ditanya Mas Gary, jadi mereka itu nggak tahu isi surat itu gitu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan gitu. Ya kita lihat aja nanti gimana endingnya ya kan. Karena setelah klarifikasi Bang Gary seperti itu, tidak ada lagi tuh jawaban-jawaban dari pihak Ibu NP ya. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.